Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam. Dan cerita yang akan saya bawakan kali ini berjudul Hantu Jamu Gendong. Jangan lupa tekan tombol like video ini dan juga tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya dari channel ini. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan sawah yang membentang luas, hiduplah seorang wanita tua bernama Mbok Ratmi. Selama puluhan tahun ia menjajakan jamu gendong, berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya dengan langkah yang tetap kuat meskipun usianya telah senja. Setiap pagi sebelum fajar menyingsing, ia sudah meracik jamunya dengan teliti, mencampurkan berbagai ramuan herbal yang diyakini dapat menyembuhkan beragam penyakit. Ia dikenal ramah dan bersahaja, sering menyapa pelanggan dengan senyum hangat dan suara lembutnya yang menenangkan. Namun di balik keramahan itu, ada bisik-bisik yang beredar di kalangan warga. Beberapa orang percaya bahwa jamu Mbok Ratmi memiliki kekuatan mistis. Mereka yang pernah mencicipi jamunya seringkali merasa lebih segar dan kuat, seolah-olah kelelahan dan penyakit mereka lenyap begitu saja. Tetapi ada juga cerita lain yang beredar, kisah-kisah yang dibisikkan dalam gelap oleh mereka yang ketakutan. Konon mereka yang terlalu sering minum jamunya akan merasa kecanduan, seolah tubuh mereka menuntut sesuatu yang lebih dari sekedar ramuan herbal biasa. Suatu malam yang kelam, Mbok Ratmi ditemukan terbujur kaku di rumahnya yang remang-remang. Tidak ada bekas luka atau tanda-tanda perlawanan. Namun wajahnya membeku dalam ekspresi ngeri, seolah ia menyaksikan sesuatu yang tak terbayangkan sebelum ajal datang. Kabar kematiannya segera menyebar dengan cepat ke seluruh desa, membuat warga diliput ketakutan. Warung jamunya kosong, tungku yang biasa menghangatkan wedang rempah tak lagi menyala, dan aroma kunyit serta jahe yang biasa menguap dari dapurnya telah sirna. Namun ketenangan tidak datang setelah kematian. Justru sebaliknya, desa mulai diliputi kejadian aneh. Pada malam hari, suara langkah kaki terdengar melewati gang sempit. Meski tak seorang pun terlihat, warga terjaga di tengah malam sering menemukan botol-botol jamu berjajar rapi di depan pintu rumah mereka dengan embun yang masih menempel, seolah-olah baru saja diletakkan oleh tangan tak kasat mata. Lebih mengerikan lagi, beberapa orang bersumpah mendengar suara serak yang familiar berbisik dari kejauhan. Jamu segar. Setiap malam suara itu semakin mendekat. Kemudian terjadilah peristiwa yang benar-benar menggemparkan desa. Seorang pemuda bernama Warto yang baru saja pulang dari perjalanan mengaku melihat sesosok bayangan berdiri di ujung gang. Samar-samar dalam cahaya temaram, terlihat sosok wanita tua dalam kain lusuh memegang bakul bambu berisi botol-botol jamu. Namun yang paling mengerikan adalah wajahnya. Tidak jelas, seperti diselimuti kabut hitam, hanya menyisakan dua mata yang kosong dan bibir yang bergerak tanpa suara.
Warto lari terbirit-birit, tapi keesokan harinya ia pingsan di depan rumahnya dengan sebuah botol jamu di genggamannya. Ketika akhirnya sadar, ia hanya mampu berbisik lirih, "Mbok Ratmi, dia kembali." Dua anak muda desa, Siska dan Danu, mereka ada sesuatu yang ganjil dengan kematian Mbok Ratmi. Siska sebagai cucu Mbok Ratmi merasakan dorongan yang kuat untuk mencari kebenaran, sementara Danu, seorang pelajar yang tengah meneliti jamu tradisional, melihat kejadian ini sebagai bagian dari sejarah yang perlu diungkap. Mereka mulai menggali informasi dari para sesepuh desa dan menemukan kisah lama yang nyaris terlupakan. Dulu Mbok Ratmi adalah seorang peracik jamu yang sangat dihormati. Namun suatu hari beberapa warga mulai menyebarkan fitnah bahwa ramuan-ramuan buatannya mengandung ilmu hitam. Mereka menuduhnya menyebabkan penyakit dan musibah di desa. Dalam kepanikan dan ketakutan, sekelompok warga mendatangi rumah Mbok Ratmi. Merasa dikhianati, Mbok Ratmi mengucapkan kata-kata terakhirnya dengan suara bergetar, "Kalian akan merasakan apa yang kalian tuduhkan padaku." Tak lama setelah kejadian itu, Mbok Ratmi menghilang. Sejak saat itu, berbagai kejadian aneh mulai menimpa para warga yang dulu menuduhnya. Beberapa mengalami sakit misterius, tanaman mereka layu mendadak, dan beberapa bahkan meninggal dalam keadaan yang tak wajar. Siska dan Danu semakin penasaran. Mereka pergi ke rumah peninggalan Mbok Ratmi yang kini kosong dan hampir runtuh. Di sana mereka menemukan sebuah catatan tua yang tampaknya ditulis oleh Mbok Ratmi sendiri. Isinya mencatat berbagai resep jamu serta perasaan sakit hati dan pengkhianatan yang ia rasakan. Ada juga bagian yang menyebutkan tentang sebuah ramuan rahasia yang hanya boleh digunakan saat seseorang benar-benar terdesak. Satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah melakukan ritual penyucian di makam Mbok Ratmi dengan menggunakan ramuan tertentu yang telah disiapkan oleh dukun tua desa. Di bawah cahaya rembulan yang samar-samar, mereka berjalan dengan hati-hati menuju makam. Sementara angin malam berembus membawa bisikan-bisikan halus yang terasa seperti peringatan. Setibanya di makam, mereka segera memulai ritual. Namun ketika mantra mulai diucapkan, suasana mendadak berubah. Udara menjadi semakin dingin, dan dari dalam kabut yang tiba-tiba muncul, sosok Mbok Ratmi menampakkan dirinya dalam wujud yang mengerikan. Matanya menyala merah, rambutnya berantakan seperti akar pohon tua, dan tubuhnya melayang di udara dengan tatapan penuh dendam. Dalam kekacauan itu, Siska maju dengan keberanian yang tersisa. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menenangkan arwah ini adalah dengan mengakui kesalahan masa lalu dan meminta maaf. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Mbok Ratmi, aku cucumu. Aku datang untuk meminta maaf atas perlakuan warga desa kepadamu. Kami telah salah dan kami mohon maaf atas penderitaan yang kau alami." Arwah Mbok Ratmi terhenti sejenak. Tatapan penuh amarahnya perlahan berubah menjadi kesedihan. Dengan tangisan terakhir, arwah Mbok Ratmi perlahan mulai memudar, menyatu dengan cahaya bulan yang semakin terang.
angin kencang mereda dan suasana kembali tenang.